Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM. Kisah dari tulisannya Dayura Dali Dayulia. Sebuah kisah yang berjudul Ngunduh Mantu Gunung Pengantin. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Koe, tutu tuanku. Mulutnya menganga sedikit. Sepasang taring atas bawah seperti taring babi hutan. Taring atas tampak panjang ke bawah melewati dagunya, sedangkan yang bawah tampak keluar menyembul panjang melewati hidungnya. Dia menggeram setelah mengatakan kalau aku bukan tuannya. Kepalanya menggeleng ke kanan dan kiri dengan pelan, terus begitu secara berkala. Dia semakin tinggi, semakin besar, bahkan kepalanya hampir menyentuh atap rumah. Aku berjalan mundur, makhluk besar itu sama sekali tidak memalingkan pandang sejak tadi. Api di dahinya masih menyala, matanya yang hitam pun menjadi merah bagai batu delima terkena sinar. Dia tampak sangat marah, tapi aku tidak paham apa kesalahanku. Sekali lagi dia menggeram, kemudian disusul lampu di tengah ruangan meledak, sempat menciptakan percikan api, lalu semuanya gelap. Pintu utama yang tertutup secara tiba-tiba terbanting dan terbuka sendiri. Aku memegangi dada, menatap pintu yang kini engselnya berderit-derit karena tergoyang oleh angin. Dalam kegelapan ruang tengah, angin juga masuk. Keringat dan ujung sarung yang basah akibat terkena tumpahan kopi menjadi terasa dingin. Aku perlahan mulai bisa sadar sepenuhnya. Bulu kuduk meremang lagi saat kembali ingat wujud yang baru saja aku lihat. Seumur-umur baru kali ini aku melihat makhluk mengerikan yang wajahnya hampir mirip seperti monyet. Mungkinkah itu yang namanya gerandong? Tubuhku lemas, limbung dan aku secara kasar menyender pada tembok. Kaki yang panas mulai terasa sakit ketika tersentuh ujung sarung yang aku kenakan. Ponsel di genggaman tangan kiri sejak tadi tidak terlepas. Aku segera mengaktifkan senter dan melihat kondisi kaki. Pikiranku, kakiku pasti sudah melepuh, tapi untung saja tidak. Hanya meninggalkan kulit memerah, juga rasa sakit seperti kebas. Aku berjalan pincang, keluar dari dalam rumah dan duduk pada kursi di depan rumah. Kaki yang terkena kopi panas aku selonjorkan. Sarung sedikit aku tarik agar tidak mengenai kulit yang memerah. Sambil meringis, aku terus memikirkan tentang siapa tuanya si gerandong. Astagfirullah. Pagiku kaget saat melihat kain putih berjalan menghampiri. Lagi-lagi aku hampir dibuat jantungan. Kain putih itu semakin dekat, semakin terlihat jelas. Setelah kulihat jelas siapa yang datang, aku mendelik dengan tidak percaya. Mbak Putri? Mbak Putri datang memakai mukena, layaknya orang yang baru pulang sholat dari masjid. Meski bingung, aku tetap berdiri dan berjalan pincang menghampiri Mbak Putri. Mbah, kok kesini? Bukannya masih yasinan Mbah Kakung? Mbak Putri tersenyum. Wanita yang usia tahun lalu sudah sampai 79 tahun membungkuk meraih tangan kananku, mengusapnya dari sikut sampai pergelangan tangan. Le, aku titipkan Wage di kamu ya. Daiku mengernyit. Wage? Wage siapa mbah? Mbah udah gak bisa lagi jaga, jadi aku titipin kamu ya Le. Kalau masih awalan emang galak, tapi kalau udah percaya dia pasti setia. Mbak gak bisa jelasin ke Wage. Jadi kalau Wage sudah percaya sama kamu, tolong jelasin terus jaga. Enggak semua orang bisa punya kayak gitu. Jadi kamu yang aku titipin, jangan dipamerin. Ingat, orang yang tahu gak bakalan banyak bicara. Jangan percaya sama sembarang orang mulai sekarang. Ingat, kamu harus bisa jaga. Mbak Putri lalu mengeluarkan daun sirih dari balik mukenanya. Di atas daun sirih sudah ada beberapa macam bahan yang aku tidak tahu apa namanya.
Setelahnya ia mengunyah sirih bersama beberapa bahan campuran itu. Tidak berselang lama sirih yang ia kunyah sudah berubah merah. Mana kakimu yang sakit? Saking bingungnya aku tidak menjawabnya. Belum aku jawab, Mbak Putri sudah menunduk. Dia melihat salah satu kakiku yang merah. Lambah, kok diludahin? Mbak Putri meludahkan air liur bekas ia mengunyah sirih pada kakiku yang sakit. Dia kemudian mengangguk, tersenyum sambil terus mengunyah. Mbah pamit ya. Kemana Mbah? Udah malam. Aku berusaha menahan. Sudah saatnya. Mbak Putri lalu berbalik. Ia melihat rumahku cukup lama dan kembali berjalan. Mbah, sudah malam. Besok saja pulangnya, Bima yang antar. Mau ngantar Mbah? Mbah lalu tertawa. Jangan dulu Le, masa depanmu masih panjang. Mbah lanjut lagi berjalan. Aku tidak banyak bicara tapi mulai mengikuti di belakangnya. Mana mungkin aku tega membiarkan Mbak Putri pulang. Tunggu dulu Mbah, Bima cari motor dulu buat antar Mbah. Saat melewati jalan yang gelap karena lampu jalan tidak bisa menerangi, tiba-tiba aku mendengar suara dari depan rumah. Le Bima, Cuk. Saat menoleh begitu terkejutnya aku, itu Mbak Putri sedang berdiri di depan pintu. Aku berhenti, kebingungan ketika Mbak Putri yang berdiri di sana menyuruhku menghampiri. Akhirnya aku berbalik arah dan kembali ke rumah. Kok Mbak di sini? Ya dari tadi kan di sini. Itu di rumah yang berantakan beresin dulu. Nanti kalau orang tuamu pulang, masa berantakan gitu Le? Aku teringat pada pecahan gelas kopi sebelumnya. Oh iya sebentar Mbah. Bergegas aku masuk, karena lampu tengah rusak jadi aku menggunakan senter sebagai pencahayaan. Mengelap genangan air kopi menyapu pecahan beling. Setelah semuanya selesai aku kembali keluar. Mbah, udah beres Mbah, ayo masuk, udah malam. Besok saja pulangnya, Bima antar besok. Ketika keluar pintu tidak ada Mbak Putri di luar. Aku mencarinya ke sekeliling rumah, lalu jalan ke tepi jalan. Takut Mbah malah tetap nekat pulang, tapi tidak juga aku temukan. Kemudian aku termenung, berdiri sendirian di depan rumah, sampai suara azan terdengar dari masjid. Azan? Kaget aku melihat jam di HP, sudah pukul 4 subuh. Seperti ada yang aneh, semua kesadaran ingatanku bermain lagi. Merinding saat mengingat beberapa hari lalu aku melihat sosok orang seperti perawakan Mbah Kakung di gudang. Padahal jelas aku datang ke rumah itu juga karena Mbah Kakung meninggal. Kemudian mana mungkin Mbak Putri jalan sendirian kemari karena jarak tempuh ke rumah Mbak Putri saja sudah setengah jam menggunakan motor. Lalu aku mulai sadar kakiku yang sakit akibat air panas dari kopi sudah tidak terasa sakit lagi. Namun bekas luka merah dari sirih Mbak Putri masih ada di kakiku. Ditambah aku ingat, aku membuat kopi sepulang dari sholat isya di masjid. Rasanya baru saja ada sekitar 1 jam dihitung dari waktu membuat kopi. Kenapa bisa sekarang malah sudah adzan subuh? Aku berjalan lesu dan duduk lagi di kursi depan rumah, mengatur perasaan yang sudah entah bagaimana mendeskripsikannya. Getaran terasa di telapak tangan. Tidak lama suara dering panggilan Bi Inum yang menelpon. Halo Bi, Le, ini ibu. Iya kenapa Bu? Kamu mau sholat subuh ya? Aku terdiam, menarik nafas dan tangan kiri meremas lutut. Iya Bu. Pulang sholat subuh dari masjid, siap-siap kesini ya Le. Nanti Indah yang jemput kamu. Loh, memangnya kenapa Bu? Mbak Putri meninggal Le. Mas Bima, Indah lagi di warung, bentar lagi sampai ke sana. Pesan dari Indah hanya aku baca dari notif yang muncul di layar atas. Kemudian lanjut mengobrol dengan atasanku Pak Saipul. Iya Pak, maaf saya nggak ikut kerja beberapa hari. Kemarin Mbak Kakung saya meninggal. Ini dikabari lagi kalau Mbak Putri juga meninggal. Ya sudah Bim, gak apa-apa, turut berduka cita ya, yang sabar, kata Pak Saipul. Iya Pak, makasih sebelumnya. Kalau gitu teleponnya izin saya matikan, saya mau siap-siap ke sana. Setelah dapat persetujuan, telepon aku akhiri. Aku melihat tas yang sudah berisi baju dan barang-barang lain, sudah siap dan tinggal dibawa. Tanpa sadar melamun, memikirkan begitu cepat sekali Mbak Putri menyusul Mbah Kakung. Juga masih sempat kepikiran, kenapa waktu semalam itu terasa begitu cepat. Datangnya Mbak Putri, juga Wage yang dimaksud Mbak Putri itu siapa, aku juga tidak paham. Suara motor berhenti di halaman depan. Tak tak tak. Mas Bima, assalamualaikum. Aku bergegas membuka pintu. Astagfirullah.
Tampak gadis setinggi 155 cm memakai jilbab pasmina berwarna hitam, juga baju dan celana berwarna senada. Melihatku bingung. Apa sih mas? Baru juga sampai kok malah dibalas istighfar. Aku tadi ngucap salam loh. Dia memasang wajah kesal. Oh iya maaf, waalaikumsalam. Kenapa ngucap istighfar? Kamu kesini gak ngaca dulu ya? Wajahnya yang jutek berubah menjadi tegang. Kenapa mas? Bedaku luntur ya? Aku berbalik. Dia mengejar di belakang berteriak menuntunku cepat menjawab. Mas Bima, jawab, apa bedaku luntur? Saat aku akan masuk kamar, Indah berhenti di depan pintu. Aku hanya mengambil tas, lalu keluar lagi. Indah masih menunggu. Bahkan saat aku berjalan keluar, dia mengekor dan terus sibuk bertanya, apakah bedaknya luntur atau tidak. Enggak, ya bedakmu gak luntur. Terus kenapa mas ngucap astagfirullah tadi? Kumbuskan nafas panjang setelah mengunci pintu rumah. Itu apa sih di bawah matamu? Hitam-hitam kayak spidol. Kok tebel banget? Itu kamu juga keringetan ya? Luntur itumu sampai kantong mata gitu hitamnya. Gak kerasa emang? Indah menganga. Dia melangkah cepat ke motornya, lalu berkaca di kaca spion. Ya Allah mas, aku dari tadi berarti udah kayak gini. Ya Allah, pantesan pas aku beli minum di warung, anak kecil yang punya warungnya nangis sambil nunjuk aku. Ia menghentak-hentakan kaki sambil merengek tanpa air mata. Makanya gak usah kecentilan. Saat menuju ke rumah Mbah, aku yang menyetir motornya. Indah dari tadi bersembunyi di belakang punggung, sembari menutupi penuh wajahnya dengan sebagian kerudung yang ia kenakan. Saat sampai seperti apa yang sudah aku tebak sebelumnya, rumah Mbah sudah ramai. Indah segera turun dan berjalan menunduk lalu masuk rumah melalui pintu belakang. Sedang aku berjalan tidak jauh di belakang Indah. Bima, Paman Asep memanggil. Saat aku akan menghampirinya, Paman menyuruhku untuk meletakkan tas dulu di kamar tamu. Ketika aku berjalan menuju kamar tamu, ibu melihatku sebentar, lalu sibuk lagi mengurusi keperluan orang melayat. Aku berjalan keluar, berpapasan dengan Indah yang sudah melepas kerudungnya, wajahnya basah. Kantung mata hitam seperti nenek lampir yang sebelumnya dia rengekkan telah hilang. Apa paman? Paman yang sedang menimba air di sumur belakang berhenti sejenak. Ini, tolong bawain air ke halaman depan buat mandi Mbak Putri le. Aku mengangguk, segera membawa 2 ember putih yang ukurannya lumayan besar sesuai perintah paman. Satu persatu aku angkut, sampai ember kelima alias ember terakhir, paman belum selesai mengisi airnya. Cepet banget kamu Bim. Bawanya gak berat tak? Tanya paman, sembari terus menimba. Berat man, jawabku tertawa pelan. Ember itu memang berat, tapi mungkin karena aku adalah kuli panggul kayu. Kayu yang kupanggul selalu besar dan tingginya melebihi tinggiku sendiri. Jadi berat ember ini belum seberapa. Ember terakhir kembali aku angkut dengan satu tangan. Ketika sampai ada gadis memakai baju putih, panjang rambutnya tepat di bawah bahu. Dia tersenyum sembari menaburkan bunga-bunga mawar ke dalam air di ember yang sudah aku angkuti. Mas Bima, aku menoleh. Tampak Indah berjalan membawa kresek hitam ukuran sedang. Ini kata Uwak Lastri, Mas disuruh sekalian taburin bunga ini ke air buat mandinya Mbah. Hah? Lah ini udah ditaburin sama mbaknya. Saat aku menoleh lagi, gadis yang kulihat sedang menaburkan bunga ke dalam air di ember sudah tidak ada. Loh, ini Mas Bima udah taburin ya? Enggak, bukan aku. Ibu yang melihat kami berdua berjalan menghampiri dari dalam rumah. Udah ditaburin le? Tanya ibu. Udah Wak, tadi waktu aku mau ngasihin ini ke Mas Bima, airnya udah diisi bunga ternyata. Ibu mengambil kresek di tangan Indah, lalu melihat isinya dan menatapku. Kamu bawa bunga sendiri tadi le? Aku akan menjawab tidak, tapi mendadak mulut tidak bisa terbuka. Bi Inung bertanya dari depan pintu, Mbak, airnya sudah siap? Udah. Kemudian terlihat Bi Inung berkata pada orang lain lagi, dan beberapa orang seperti berkumpul, bersiap menggotong tubuh Mbak Putri untuk dibawa keluar dan dimandikan. Aku dan Indah menjauh dari tempat pemandian sembari berdiri dan melihat orang-orang sudah mulai keluar. Aku memikirkan tentang gadis yang menaburi bunga pada air mandi Mbah. Ketika rombongan orang tengah memposisikan tubuh Mbah untuk mulai dimandikan, di dalam rumah aku melihat gadis yang tadi menaburi bunga berdiri di tengah pintu sambil menangis. Dia sempat melihat ke arahku, setelahnya menangis lagi. Aku memperhatikannya dari tempatku berdiri.
Perlahan, kulihat asap abu-abu membumbung keluar dari rumah Mbah. Seperti ada kebakaran, tetapi semakin aku perhatikan asap itu makin tinggi, melebihi pohon kelapa yang tingginya sekitar 7 meter. Kemudian membentuk sebuah tubuh, dan aku terpelongo saat melihat sosok itu adalah Grandong yang semalam membuat lampu ruangan tengah rumahku meledak. "Mas," Indah menapuk lenganku, membuat aku hampir jantungan. "Ngeliatin apa? Kok kayak ketakutan gitu?" Dari pertanyaannya saja aku bisa tahu Indah tidak melihat apa yang kulihat. Bahkan semua orang sepertinya tidak melihat ada makhluk besar menyeramkan yang tengah berdiri menyembul di dalam rumah. Tengah menunduk mengamati Mbah yang sedang dimandikan. Sekitar 11 malam setelah selesai pengajian untuk Mbah Kakung dan Mbak Putri, aku duduk di depan rumah sambil ngopi. Di daerah sini memang penduduknya bisa dikatakan selalu ramai. Bahkan saat malam, aku duduk di depan rumah saja, banyak orang yang masih berjalan mondar-mandir, anak-anak berlarian dan bermain. Aku menyeruput kopi sembari pandanganku memperhatikan mereka. Dalam hati, kalau ngopi di luar rumah sampai tengah malam di sini pun sepertinya tidak akan kesepian. Paman Asep keluar rumah. "Kok belum tidur, Bim?" tanyanya sambil memakai sendal. "Belum, Man. Mau ngopi bentar." Paman Asep mulai mendorong motornya yang terparkir di depan rumah. "Apa tiap hari di sini selalu ramai kayak gini ya, Man?" tanyaku, lalu bersiap menyesap kopi lagi. Paman Asep yang sudah memasukkan setengah motor ke rumah langsung berhenti dan menoleh ke arahku. "Ngomong apa kamu, Le? Wong sepi gini kok rame?" Tanganku seketika berhenti, membiarkan gelas berisi kopi yang sudah siap untuk aku isap tetap miring di depan bibir. Dalam posisi seperti itu, mataku perlahan melihat keramaian yang kuperhatikan tadi. Mereka semua masih tetap terlihat. Bedanya saat ini, mereka semua juga mendadak diam di tempat dan menatapku secara serempak. Bulu kuduk di tangan mulai meremang, perlahan naik ke tengkuk dan menjalar ke seluruh tubuh. Aku terkejut saat Paman Asep mengatakan sepi, padahal jelas aku melihat banyaknya orang di depan jalan masih diam begitu sambil melihat kami. Kulit kepala rasanya sudah kesemutan sempurna saat mereka semua yang kulihat berhenti bergerak dan menatap ke arahku. Pandangan mata mereka biasa saja, datar, tetapi dari sorot itulah yang menciptakan aura gemetar. Paman Asep sudah menyimpan motornya di dalam. Ia keluar dan menutup sebelah pintu. "Man, Paman beneran gak lihat ada orang banyak di depan rumah?" tanyaku menggebu. Untuk bertanya saja justru kulit di punggung terasa makin kaku. Paman melihat ke jalanan, lalu beralih menatapku beberapa detik yang aku rasa lama. "Gak ada orang, Le." Dek. Mendengar jawaban Paman, aku meneguk ludah. Kulihat lagi, mereka semua masih ada di sana. "Sudahlah, masuk, Le. Tidur, udah malam." Aku masih duduk, sedangkan Paman sudah masuk. Orang-orang itu tertawa bersamaan, menertawakan aku, mungkin. Saat aku perhatikan dari celah gigi mereka saat tertawa, di dalam mulutnya sangat gelap. Wujud mereka perlahan-lahan menjadi transparan lalu menghilang. Setelah mereka semua pergi, aku mengusap pelipis yang ternyata sudah basah oleh keringat dingin. Aku ini kenapa sih? Sebelumnya gak pernah aku melihat beginian. Kok sekarang malah makin aneh-aneh saja yang kulihat? Aku menggosok wajah dengan telapak tangan untuk menetralkan rasa kaku akibat merinding. Kopi yang baru beberapa kali aku minum masih tersisa cukup banyak. Kuteguk habis seperti tengah meminum air biasa karena sudah tidak terlalu panas. Kemudian bangun dan masuk. Tidak lupa menutup sebelah pintu yang tadi masih dibiarkan terbuka oleh Paman Asep. Saat aku berjalan ke dapur untuk meletakkan gelas bekas kopi, aku mendengar Paman Asep dan Bibi Inun masih mengobrol. Intonasinya pelan. Mungkin mereka juga tahu ini sudah malam, jadi menghargai orang tuaku juga anak-anaknya yang sudah tertidur di kamar masing-masing. Aku tidur di kamar tamu bersama ibu dan bapak. Mereka sudah tidur lebih dulu, lalu aku ikut membaringkan tubuh di sisi bapak yang sudah tertidur pulas. Entah jam berapa aku terbangun karena mencium aroma yang begitu menyengat. Ketika aku membuka mata, wajahku dan ketiak bapak sudah berhadapan-hadapan. Bahkan nyaris rambut ketiak bapak menempel di ujung hidungku. Secara cepat aku bangun, kemudian mendenggus panjang sambil menggeleng. Melihat selimut yang sudah acak-acakan di kaki bapak, aku mengambilnya. Bapak sudah memakai sarung, jadi kalau aku ambil selimutnya pasti tidak apa-apa. Kutarik pelan selimut itu. Setelah dapat aku gelar di lantai keramik kamar,
mengambil satu bantal dan aku tidur di bawah. "Le, bangun Le." Suara ibu terdengar dari luar kamar, beserta suara ibu dan Bi Inum yang sedang mengobrol diselingi bunyi pisau beradu pada talenan. Aku bangun duduk, kulihat kasur, bapak sudah tidak ada. Bantal juga sudah rapi dengan selimut yang sudah ditilap. Segera aku bangkit lalu menilap asal selimut, kemudian menumpuk bantal di atas bantal lainnya. Baru juga membuka pintu, Indah lewat sembari mengikat rambut. Aroma menyengat tercium lagi. Kali ini bukan aroma seperti semalam. Ini aroma parfum yang entah berapa kali gadis itu menyemprotkan parfum ke pakaiannya. "Semalam kok kamu tidur di bawah Le?" tanya bapak. "Iya pak." "Lah kenapa? Kan masih longgar tempat tidurnya." "Nggak mau ganggu bapak yang lagi mimpi terbang kayak Superman." "Mas Bima, anterin aku dulu yuk." Aku yang sedang duduk bersama bapak sambil ngopi dan memakan gorengan menoleh. Indah berdiri sudah lengkap dengan atribut sekolah. Bibirnya merah, juga entah ditempeli apalagi terlihat seperti... "Kamu mau sekolah apa mau kencan?" "Sekolah lah." Bapak tertawa. "Bocah zaman sekarang, umur segini emang udah pinter dandan Le." Aku mengantar Indah ke sekolahnya. Saat sudah sampai di depan gerbang, tatapan para bocah-bocah yang lagi nakal-nakalnya itu membuatku risih. Indah turun dari motor, lalu secara tiba-tiba meraih tanganku. "Idih, tumben-tumbenan Salim." Dia menggerakkan alisnya naik turun. Tanpa sengaja aku melihat bulu matanya yang bergerombol dan menempel-nempel. Terlihat lebih besar bulu matanya, entah dipakaikan apa lagi. Seruan menyebalkan mulai membuatku tidak tahan. "Dah." Indah berbalik, kemudian menghampiri dua teman perempuannya. Saat aku sedang memutar balik motor, aku mendengar para gadis tanggung itu berkata, "Pacarmu ya?" "Bukan." "Lah terus siapamu?" "Mas sepupuku." "Kenalin aku, minta nomornya." "Beliin aku bedak, nanti aku kasih." "Le, tadi HP-mu berbunyi terus," kata bapak saat aku baru sampai. Aku segera mengambil benda pipi yang tergeletak di dekat kopiku yang belum habis. Mengeceknya. Dio. Ada 2 panggilan tidak terjawab dari Dio dan 3 pesan WA yang belum aku baca. Ketika aku buka, dahiku berkerut. "Bim, kamu di mana? Belum pulang tah? Aku pengen ngobrol." Aku membalas pesannya. "Aku masih di rumah Mbah Putriku meninggal kemarin." 5 menit kemudian Dio membalas. Dia pun terkejut dan mengucapkan bela sungkawa. "Gimana pencariannya?" tanyaku. "Sudah ketemu di Kali Tuban." Aku terkejut. "Kok bisa ketemu di situ?" "Ketemu sama ibu-ibu yang baru beres nyuci katanya." Kali Tuban adalah aliran sungai yang airnya cukup deras dan tidak pernah kering. Air itu dinamakan Kali Tuban karena mengibaratkan seperti pecahan air ketuban dari gunung pengantin. "Kapan kamu pulang?" "Gak tahu, mungkin selesai 7 harian Mbak Putri." "Masih lama ya, aku ada cerita." Aku dan Dio memang berteman baik dari kecil. Dia tidak pernah seserius ini dalam pembahasan apapun. Karena pembahasannya kali ini aku rasa serius, jadi aku tertarik untuk menemuinya. "Ya udah, nanti agak sorean aku pulang sebentar." "Yo, tak tunggu." Setelah menjemput Indah, aku meminjam motor Paman Asep sehari untuk pulang. "Mau apa pulang? Nggak nunggu selesai 7 harian Mbah dulu Le?" tanya ibu. "Cuma sehari aja Bu, ada perlu sama Dio." "Udah pulang tah? Dio nyari orang." "Udah Bu." Aku pulang, tetapi tidak langsung ke rumah, melainkan langsung ke rumah Dio. Tepat saat aku sampai, Putri juga baru pulang sekolah. Dio keluar, lalu kami duduk berdua di depan rumah. "Pendakinya cewek apa cowok Di?" "Cowok." "Kok bisa dia malah ketemu di Kali Tuban?" Dio mengusap vape sampai matanya memejam. Lalu dia menghembuskan asap tebal dengan aroma matcha. "Pendaki yang hilang itu ngaku ketemu anak kecil. Dia ngikutin anak kecil itu sampai gak sadar, tiba-tiba ada di aliran kali." "Anak kecil?" "Iya." "Lah terus? Kamu ingat Alip ndak?" "Inget lah." Rasa penasaran semakin bertambah, apalagi kalau Dio menyebut nama Alip. Maksudnya apa hubungannya dengan Alip? "Percaya nggak? Sebelum kita di gunung, dapat info kalau pendaki itu udah ditemuin. Aku mimpi didatengin sama Alip dan dia bilang orangnya udah ketemu Di." Aku membeku di tempat. "Aku pengen cerita sama kamu langsung soal ini. Ya karena aku tahu
Kamu ini juga orang yang paling kehilangan Alip. Dio berkali-kali mengisap vape di tangannya. Udah pernah naik sampai puncak belum? Tanyanya karena aku diam saja. Belum. Muncak yo, sekali-sekali, ayo. Aku membuka pintu rumah, gelap karena lampu ruang tengah yang rusak masih belum aku belikan yang baru. Setidaknya lampu dapur dan kamar juga ruang lainnya masih menyala, jadi tidak begitu menyeramkan karena masih terlihat meskipun samar-samar. Pembahasan bersama Dio membuatku terus berpikir, kenapa Alip muncul di mimpinya Dio? Terus apa anak kecil yang dilihat oleh pendaki itu memang Alip? Alip yang menuntun orang itu pulang? Bertanya-tanya sendiri sambil terlentang di atas kasur. Tanpa sadar aku terlelap. Suara tangisan yang begitu jelas membuat aku terbangun malam itu, entah di jam berapa. Aku berdiam karena ingin mendengarkan suara tangisan itu, kemudian mendongak karena merasa suara itu dari atas rumah. Entah keberanian dari mana aku keluar ke samping rumah untuk mengambil tangga. Lalu setelah tangga aku senderkan di badan rumah, aku menaikinya. Suara itu tidak hilang. Tangisan yang begitu jelas dari tangisan anak-anak. Satu demi satu anak tangga ku injak, dan sampai anak tangga sisa 3, kepalaku sudah melebihi genteng rumah. Mataku membesar dengan dada berdebar. Ketika aku lihat ada anak kecil, dari bayangannya itu anak laki-laki, sedang duduk memeluk lutut sambil menangis. Kamu siapa? Tanyaku memberanikan diri. Dia pun menoleh. Sosok anak kecil yang menangis itu menoleh. Dari kegelapan di malam itu, 2 cahaya merah dari matanya yang paling jelas terlihat. Perlahan dari posisi duduk itu dia bergerak merangkak seperti sedang main kuda-kudaan. Gerakan lutut dan kakinya yang menyenggol genteng rumah membuat genteng-genteng itu seperti bergeser karena gesekan kaki sosok anak tersebut, menimbulkan dentingan suara genteng melorot. Hati dan otak sudah memberi sinyal untuk bergerak turun dan melarikan diri, namun aku tidak bisa bergerak. Genggaman tanganku pada badan tangga justru makin erat. Dia terus merangkak, kemudian berhenti. Entah apa yang membuatnya berhenti seperti itu. Namun, aku baru sadar ketika kepalanya makin mendekat, tapi tidak dengan tubuhnya. Lehernya memanjang seperti karet. Wah! Dak! Setelah dia berteriak, kepalanya bergerak cepat, menyundul tangga yang sedang aku naiki, membuat tangganya seperti retak. Aku goyah, gemeteran karena tangganya tidak lagi menempel pada badan rumah. Kemudian secara singkat, aku limbung beserta tangganya. Brak! Terasa punggung dan kepala beradu kencang dengan tanah. Nafasku berubah sesak, kemudian pandangan memburam. Aku terbangun dan sudah berada di dalam rumah. Kepala pening, juga badan terasa sakit. Bima, bisa bangun sendiri? Kutatap seseorang itu yang bertanya, sambil berusaha bangun dengan memegangi kepala. Pamannya Alip, juga para tetangga yang lain, tidak banyak, hanya 5 orang, termasuk pamannya Alip. Ada apa Toman? Kok rame begini? Tanyaku sembari memijat belakang kepala. Ini tadi, Dalira nemuin kamu katanya pingsan di depan rumah, tapi badanmu ketindihan tangga. Gadis dengan rambut panjang sedikit bergelombang juga mengembang itu menatapku. Dalira, teman kecilku juga. Dia bisa mendengar, tapi tidak bisa bicara. Tepatnya setelah ia ditemukan tenggelam di Kali Tuban dulu. Ada buku kecil ukurannya sekitar 7 x 7 cm. Buku itu tebal, tebalnya mungkin sekitar 5 cm. Tali yang mirip seperti tali untuk gantungan kunci atau gantungan HP yang panjangnya sampai depan perutnya, itu justru dia buat menjadi gantungan buku tersebut, lengkap dengan pulpen kecilnya. Kemana-mana setiap hari dia selalu membawanya, memakainya layaknya kalung. Karena dia tidak bisa menggunakan bahasa isyarat dan tidak semua bisa memahami, jadi kalau Dalira ingin mengatakan sesuatu, dia akan menulisnya dan membiarkan lawan bicaranya membacanya. Seperti sekarang dia menatapku, lalu segera menulis sesuatu di buku kecilnya. Setelah selesai dia membalikan bukunya, menghadapkan padaku dan aku membacanya. Aku khawatir sama kamu, aku pikir kamu tidur, tapi aku tunggu lama kamunya nggak bangun-bangun. Aku nggak apa-apa. Tadi cuma nggak hati-hati aja waktu lagi ngebenerin genteng. Dia menghembuskan nafas lega, kemudian mengangguk. Ada yang sakit nggak Bim? Atau luka? Tulang kamu ada yang nyeri nggak? Tanya ibu-ibu tetangga yang rumahnya tidak jauh dari rumahku. Nggak ada Bu, cuma kepala masih agak pusing.
Mau diperiksa aja gimana Bim? Tanya pamannya Alif. Ndak perlu man. Yakin? Nggih. Ibu bapakmu masih di rumah Mbah ya Le? Tanya ibu-ibu yang lain. Nggih Bu. Pulangin nanti kalau udah 7 harian Mbah. Kamu bener gak apa-apa? Pamannya Alif kembali bertanya. Enggak man, asli gak apa-apa. Kalau gitu paman mau pulang dulu, ini mau berangkat jualan. Iya, matur suwun sudah ditolongin. Ya, kalau Dalira nggak ngetok pintu waktu paman lagi siap-siap sayuran, paman juga nggak tahu. Sempat dengar suara jatuh sebenarnya, tapi paman nggak ngira kalau itu kamu. Aku tersenyum simpul sambil memijat tangan kiri yang sedikit agak ngilu. Ya udah, paman pulang yo. Iya, ibu juga mau lanjut nyiapin sarapan buat suami. Timbal ibu yang lain. Nggih Bu. Paman, sekali lagi terima kasih. Pamannya Alif dan ibu-ibu tetangga mereka mulai keluar rumah. Dalira masih duduk rapi sambil memperhatikan mereka yang pergi. Kemudian setelah semua berjalan meninggalkan rumahku, Dalira menatapku sejenak lalu berdiri. Aku tahu, dia pun akan pulang. Dah, dia yang sudah berjalan akan sampai pintu berbalik. Makasih ya, kalau gak ada kamu, aku kayaknya masih tiduran di tanah depan rumah. Dalira tersenyum, lalu membuat simbol oke dengan jarinya. Kemudian dia pulang. Hening setelah semua pergi. Tenggorokan terasa kering, aku mulai bangun untuk mengambil air minum di dapur. Air dingin terasa mengalir sampai lambung. Sembari terus menengguk air, aku teringat kejadian semalam. Siapa sosok anak kecil yang kulihat di atas rumah? Kenapa dia malah menyundul tangga dan membuatku jatuh? Semakin kesini aku seperti mendapat dan mengalami hal yang tidak biasa. Tepatnya setelah meninggalnya Mbah Kakung dan Mbak Putri. Sekitar pukul 10 siang aku berniat untuk kembali ke rumah Mbah. Motor Paman Asep juga harus aku kembalikan. Tidak enak meminjam terlalu lama. Sebab kadang ada orang yang berterus terang bilang tidak ada apa-apa di depan saat barangnya dipinjam. Tapi ketika orang yang meminjam sudah pergi di belakangnya akan lain cerita. Mau si peminjam tahu diri atau tidak, memang tidak jarang orang seperti itu pasti ada. Di jalan dari arah berlawanan aku melihat Putri berjalan sambil menangis. Gadis dengan tubuh sedikit berisi itu kaget setelah melihatku. Kenapa Put? Kok nangis? Enggak apa-apa mas. Ini masih jam 10, kau udah pulang? Iya. Dia menjawab sambil berusaha untuk menahan tangisnya. Berkali-kali dia mengusap lelehan air mata sambil berbalik menyamping. Tidak mau dilihat olehku. Kenapa kau udah pulang? Kamu kok yo nangis? Diputusin pacar? Bukan mas. Dia menjawab agak geram sambil terus mengusap air mata. Lah terus kenapa? Aku diskor dari sekolah 3 hari. Jawabnya lalu terisak lebih dalam. Tidak tahan lagi menahan. Aku mengantar Putri pulang karena kasihan. Ibunya tampak terkejut melihat kami. Ditambah gadis itu terus menangis. Dio juga sepertinya melihat dari dalam rumah melewati kaca. Sehingga ia pun keluar. Putri, kenapa Bim? Gak tahu aku. Aku ketemu di jalan lagi jalan pulang sambil nangis. Aku sudah memutar motor untuk pulang ke rumah Mbah. Akan tetapi Dio malah menahanku dengan memegangi stang motor. Kamu mau kemana? Baru datang kau mau pergi. Balik ke rumah Mbahku Di. Ini motor pamanku gak enak aku pinjam kelamaan. Gak bisa, sini turun dulu. Duduk, ngopi dulu. Dia mencabut kunci motor, membuat mesin seketika mati. Kamu ini gak ada berperi ketamuan, katanya sambil pergi ke warung yang tidak jauh dari rumahnya. Mau tidak mau aku turun dan duduk di terasnya seperti biasa. Tidak lama Dio kembali sembari membawa 2 kopi saset. Kami akhirnya mengobrol cukup lama. Aku juga menceritakan tentang hantu anak laki-laki yang ada di genteng rumah semalam. Merinding aku cok dengernya. Dia sampai buat kamu jatuh loh Bim. Bahaya. Setiap kali aku bersiap akan pulang, Dio selalu menahanku dengan berbagai hal. Seperti mengajakku main gitar. Lalu ada tukang jualan lewat depan rumahnya. Dia memanggil, membelikan aku makanan apapun yang dia beli. Sampai aku yang belum makan saja sudah kenyang. Sekitar pukul 3:30 sore azan mulai berkumandang. Udah azan, aku tak pulang dulu mau mandi, sholat. Ya udah sana. Tumben kamu ini beliin aku jajan terus, tanyaku sambil tertawa. Aku ini sama kamu kan teman kecil, tapi jarang nongkrong kayak gini karena kamu sibuk kerja panggul kayu. Jarang-jarang kan kita ngopi bareng.
Aku tertawa sambil membenarkan ucapannya. Aku pulang ke rumah untuk mandi. Saat mandi listrik rumah mati. Aduh, token habis lagi. Jadi aku gelap-gelapan dan hanya mengandalkan senter HP yang baterainya juga akan habis untuk berjalan ke kamar. Selesai sholat berjamaah di masjid, aku duduk bersila, menyender pada tembok masjid. Kipas angin dari masjid langsung mengenai aku yang sedang duduk. Sampai tidak sadar aku menutup mata, lalu berbaring dan tidur. Aku merasa perutku ada yang menepuk, jadi aku bangun dan membuka mata. Gerakan cepat dan refleks karena kaget melihat Dalira memakai mukena putih. Bayangan mataku, aku teringat dengan Mbak Putri. Dalira tampak terkejut, lalu tersenyum dan tertawa tanpa suara, melihat aku bangun dengan nafas tersegal-segal sambil memegangi dada. Seorang bapak-bapak kulihat sudah berdiri di tempat imam. Dia azan untuk adzan maghrib. Ternyata aku tertidur sampai maghrib. Akhirnya aku wudhu dan sholat berjamaah. Selesai sholat dan aku yang tengah memakai sendal untuk pulang ke rumah Mbah sebelum isya, terkejut melihat Dio berlari mengejar Putri. Putri menangis dan tidak memperdulikan Dio yang menyuruhnya berhenti. Kenapa, Di? Dio menoleh dan berhenti. Aku berjalan cepat menghampiri. Aku gak tahu. Dia nangis-nangis di kamar bareng dibanting-banting. Katanya capek, tapi aku gak tahu capek kenapa. Ditanya sama ibuku kenapa bisa diskor dari sekolah. Dia cuma jawab bukan salahnya. Lah, itu kemana dia? Aku melihat ke arah larinya Putri, ke arah kaki gunung pengantin. Dia balik mengejar adiknya. Aku membuka gulungan sarung di pinggang. Kemudian sarung kupakai seperti memakai tali di atas pundak. Bersiap akan lari mengejar Dio. Astagfirullah, Mas Bima. Aku menoleh. Para gadis menutupi wajah dengan atasan mukena yang masih mereka pakai, termasuk Dalira. Anak-anak tengil mulai tertawa riuh sambil menunjukku. Ya Mas Bima, udah gede pakai kolor Batman, mana bolong lagi belakangnya. Aku segera menutupi bagian bawahku dengan kelabakan. Pipiku panas. Malunya. Aku tidak tahu kalau kolorku bolong, tidak sadar pula. Terakhir memakainya kurasa tidak ada yang sobek. Kemudian aku teringat saat bapak bilang, "Le, kemarin celanamu bapak pinjam, tapi sobek sedikit. Nanti bapak suruh ibumu jahitkan kalau ingat ya." Aduh bapak, batinku meringis malu. Sesaat setelah aku memakai sarung kembali seperti semula, di tengah riuhnya suara anak-anak nakal yang tengah menertawakan hingga membuatku sebal. Suara mereka mendadak terhenti, tepat ketika aku melihat ibunya Dio yang juga berlari sambil menangis memanggil Putri. Dok, mau kemana kamu nak? Wanita itu ambruk berlutut di tengah jalan, menarik perhatian para anak gadis yang dengan cepat langsung berlarian menghampiri, membantunya berdiri. Ibunya Dio dituntun oleh para gadis untuk duduk di teras masjid. Aku segera lari menyusul Dio. Aku memang tidak tahu kemana tepatnya Dio lari mengejar Putri. Dari arah larinya aku hanya bisa menebak kalau mereka menuju kaki gunung. Sebelum aku sampai di penghujung desa, aku melihat Dio sedang berbicara dengan tetua desa, yaitu Mbah Jo. Melihat aku datang, Mbah Jo sedikit terkejut. "Mbah," sapaku pada Mbah Jo. "Putri gimana, Di?" "Aku gak bisa ngejar dia," jawab Dio. Ekspresinya menunjukkan kebingungan. Mbah Jo mengusap punggung Dio. "Sabar Le, Putri masih ada di sekitar sini." "Nggih Mbah, tapi gimana cara saya nemuin Putri?" Lansia yang usianya sekitar kepala 8 itu berdiri mengusap punggung Dio. Dia bergeming di tempat, lalu kedua tangannya ke belakang tubuh, kemudian dia menutup mata. Aku dan Dio saling bertatapan sejenak, dan tidak lama setelah itu Mbah Jo membuka mata. Dia menoleh ke arah kaki gunung yang gelap di penghujung gapura desa. Dari lampu jalan yang ada di depan gapura, keluar Putri dari kegelapan. Dia menatap kami dengan terkejut, lalu berhenti melangkah saat Dio berjalan ke arahnya. "Put, kamu ini bikin Mas sama Ibu khawatir." Putri menarik tangannya dari cekalan Dio, membuat Dio dan Putri saling bertatapan. Aku dan Mbah Jo diam saja, memperhatikan mereka. Mata Mbak Putri menunjukkan sisa-sisa bekas tangis. Dio merangkul tubuh gadis itu dari belakang dengan satu tangan, sedikit menarik agar mau berjalan. Kami berempat jalan pulang. Aku di belakang berjalan bersisian dengan Mbah Jo, sementara Dio dan Putri berada di depan. Tepat ketika kami sampai di area masjid, ibu Dio langsung berseru syukur karena putrinya telah berhasil dibawa pulang. "Dik, aku gak bisa nganter sampai rumah yo. Aku harus langsung pulang ke rumah mbahku. Motor pamanku harus cepat dibalikin." "Iya Bim, makasih ya sebelumnya."
Gak perlu makasih, aku gak ngelakuin apa-apa. Makasih Mbah, sudah mau bantu Putri pulang, ujar Dio. Mbah Jo mengangguk. Dio pulang bersama Putri dan ibunya. Sambil berjalan bisa kulihat dalam dekapan ibunya Putri menangis. Ada hal yang ganjil dan aneh yang aku tangkap, tapi yang jelas hal seperti apa. Adzan Isya berkumandang, aku mengambil wudhu dan ikut sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, aku berjalan menghampiri motor Paman Asep yang masih terparkir di halaman masjid. Tanpa berlama-lama aku segera pulang menuju rumah Mbah. Sembari menyetir motor di perjalanan, pikiranku melayang mengingat kejadian beberapa saat lalu. Baru tahu kalau Mbah Jo punya kesaktian. Aku yakin memejamkan mata Mbah Jo sebelumnya itu sedang menggunakan kekuatannya untuk membantu Putri pulang. Kemudian aku langsung bablas melewati rumahku karena tas dan segalanya sudah aku bawa saat sekalian berangkat sholat maghrib tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.